Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Syifa Nur Hanifah, NIM 120703033, jurusan Fisika Angkatan 2020. Pada video untuk mata kuliah Fisika Komputasi 1 ini, di sini saya akan mencoba membuat program metode Euler dan Runge-Kutta order 4 pada sistem osilasi pegas menggunakan Python. Nah, untuk yang pertama ini kita coba buat program untuk Euler pada sistem osilasi pegas. Nah, ini untuk yang pertama import NumPy. Ini untuk library NumPy-nya, kemudian Pinsol ini modul dan Euler juga modul pada program ini, kemudian Matplotlib juga. Matplotlib PyPlot ini untuk menampilkan data, jadi library NumPy dan Matplotlib ini untuk menampilkan data pada program ini. Kemudian untuk input datanya di sini K-nya kita pakai yang 2. Kemudian M-nya ini 2 dan B-nya ini 0. Untuk persamaan diferensial biasanya bisa dilihat di sini. F X X maaf F X Y, kemudian F sama dengan NP02, lalu V0-nya ini Y1 dan F0 ini Y1 dan F1 ini sama dengan min K per M dikali dengan Y0 dikurang B per M dikali dengan Y1. Nah, kemudian untuk mulai menghitungnya ini X sama dengan mulai menghitungnya ini dari 0, kemudian selesai ini sampai 20 detik. Kemudian untuk kondisi awal Y-nya ini dari 0 sampai 20. Terus untuk step size atau selang waktunya ini 0,1 dan flag-nya 1. Untuk solusi numeriknya menggunakan Euler, jadi kita tulis XY sama dengan integrate Fxy, Xstop, dan H. Kemudian untuk memprint nilai solusi numeriknya, di sini kita tulis print metode numerik PDB Euler, dan print solve, ini XY dan flag-nya. Kemudian untuk memplot solusi untuk posisi, di sini kita untuk menampilkan data untuk posisinya, di sini kita tambahkan grafik posisi terhadap waktu dengan X-nya ini time atau waktu, atau simbolnya ini S, simbolnya T dengan satuan S, kemudian untuk Y-nya ini kita tulis position atau Y, position dengan satuan M. Dan di sini untuk memplot solusi untuk kecepatannya ini, jadi ada 2 grafik, yaitu grafik untuk posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini untuk grafik kecepatan terhadap waktu, untuk X-nya ini waktunya atau T-nya dan satuan S, dan Y-nya ini kecepatan dalam satuan M per S atau massa per second. PLT grid dan PLT show. Nah, sekarang kita coba untuk run programnya. Nah, sekarang kita sesuaikan terlebih dahulu agar tidak berhimpitan. Nah, bisa dilihat di sini ya, untuk selang waktu yang tidak lama, misal dari 0 sampai 8 detik, di sini masih normal. Nah, tetapi untuk rentang waktu yang lebih lama lagi, bisa terlihat adanya divergensi dari kurva atau grafik tersebut. Nah, seharusnya ketika tidak ada gesekan yang terbentuk disebabkan medium massa, maka osilasi yang terbentuk adalah osilasi harmonik. Nah, atau tidak akan terjadi amplitudo. Nah, dari kurva yang dihasilkan pada program ini, baik posisi maupun kecepatan terhadap waktu
grafiknya. Di sini menggunakan pada metode Euler ini, amplitudenya naik seiring dengan bertambahnya waktu. Maka ini merupakan sebuah error yang dihasilkan pada studi kasus gerak harmonik pada osilasi pegas ini menggunakan metode Euler. Nah, sekarang kita coba untuk membuat program osilasi pegas menggunakan metode Runge-Kutta order 4. Kita X dulu. Nah, sebelum ke program ini atau program osilasi pegas menggunakan metode Runge-Kutta order 4, kita membutuhkan modul Runge-Kuttanya. Nah, untuk modulnya di sini modul Runge-Kutta 4 bisa dilihat di sini. Di sini K0-nya H dikali F, XY, kemudian K1-nya ini H kali F, X tambah step size-nya dibagi 2, kemudian Y ditambah KO dibagi 2. Kemudian untuk K2-nya ini H kali F, X tambah step size-nya dibagi 2, dan Y ditambah K1 dibagi 2. Kemudian yang K3 sama dengan H kali F, X tambah H, Y tambah K2. Nah, dengan nanti di sini K0 ditambah 2 dikali K1 ditambah 2 dan K2 dikali K2 ditambah K3 dibagi 6. Nah, di sini untuk program selanjutnya bisa dilihat. Nah, sekarang kita coba ke program utama dari metode pegas menggunakan metode osilasi pegas menggunakan metode Runge-Kutta order 4. Nah, di sini seperti biasa kita masukkan library NumPy dan matlablib-nya, lalu untuk modulnya juga yang print-sol dan Euler kita juga deklarasikan. Kemudian di sini ada input datanya. Input datanya ini 2, K-nya ini sama 2, M-nya 2, B-nya 0. Nah, kemudian untuk persamaan diferensial biasanya ini sama seperti metode Euler. Kemudian di sini untuk mulai menghitungnya dari 0 dan selesainya ini di detik 20. Untuk kondisi awal Y-nya di sini 0 sampai 20. Dengan selang waktu atau step size-nya ini 0,1. Solusi numerik menggunakan Runge-Kutta order 4-nya di sini sama seperti metode Euler sebelumnya. Integrate F, X, Y, X top, dan H. Di sini untuk memprint nilai solusi numeriknya, di sini untuk menampilkan nilai solusi numeriknya nanti kita tulis print Runge-Kutta order 4 order. Di sini print solnya juga XY flag, dan di sini untuk plot solusi untuk posisi, jadi di sini juga kita gunakan dua grafik, yaitu grafik posisi terhadap waktu dan grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, untuk grafik posisi terhadap waktu di sini kita gunakan untuk X-nya ini times atau waktu dengan simbol T dengan satuan S, lalu untuk Y-nya ini position atau posisi dengan satuan M. Lalu untuk grafik kecepatan terhadap waktunya kita pakai yang X-nya ini, atau simbol X-nya ini kita gunakan untuk waktu, dan untuk Y-nya ini kecepatan. Nah, sekarang bisa kita coba untuk run modulnya atau programnya kita run. Nah, kita atur dulu agar tidak berhimpitan. Terus, bisa kita lihat di sini untuk grafiknya. Jadi osilasi yang terlihat bahwa kurva yang dihasilkan ketika menentukan solusi persamaan untuk kondisi tanpa gesekan dari medium, hasilnya periodik. Dan amplitudonya ini tetap
atau tidak berubah. Nah, begitu juga dengan grafik kecepatan terhadap waktunya. Nah, kecepatannya ini pun periodik. Jadi ini hasil dari metode Runge-Kutta Orde 4. Ini sudah sesuai dengan teori fisika tentang osilasi yang terjatuh ketika tidak ada gaya hambatan atau gaya gesek pada sistem osilasi. Nah, metode Runge-Kutta ini lebih akurat dibandingkan dengan metode Euler yang sudah kita coba sebelumnya. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan tentang metode Euler dan Runge-Kutta Orde 4 pada sistem osilasi pegas menggunakan Python. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan maupun kurang tepat dalam penjelasannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.